Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana ila ala dzalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya. Ini pertama-tama kita panjatkan ya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, hari Kamis, kita masih diberi kesehatan dan juga rasa syukur kita karena bisa melaksanakan ibadah puasa yang kita mulai insya Allah hari Selasa kemarin ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak ini tetap semangat, tetap riang gembira mengikuti pesantren Ramadan. Ini yang Bapak harapkan. Dan kedua kalinya tidak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat beliau yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak akan akan mengisi kegiatan hari ini tentang sejarah Islam. Ya, ini akan menyampaikan ini mengenai sejarah singkat Nabi Muhammad ini ya. Ini nanti kalian harus tahu mengenai sejarah Nabi Muhammad, masa kecil kelahiran Nabi Muhammad, masa jahiliyahnya, peristiwa tahun gajah, masa kecil Nabi, dan dibelahnya dada Nabi Muhammad, dan dakwah Nabi Muhammad, dan masa kerasulan Nabi Muhammad. Ada yang tahu siapa Nabi Muhammad? Nabi. Ya, Nabi Muhammad itu adalah Nabi apa? Nabi terakhir ya. Nabi Allah. Nabi terakhir ya, Nabi terakhir dan juga pembawa risalah agama apa? Membawa agama Islam. Ya, ini adalah Nabi Muhammad. Makanya kalau misalnya ditanya anak-anak siapa nabimu? Kalian harus menjawab ya Nabi anutan yaitu Nabi Muhammad ya. Meskipun nabi-nabi yang kita ketahui itu banyak, tapi yang wajib ketahui ada 25 dan nabi terakhir nabi kita ini adalah Nabi Muhammad ya. Selanjutnya Nabi Muhammad, Pak. Ini akan saya sampaikan lagi ini ya. Saya lanjutkan anak-anak. Sekarang masa kelahiran Nabi Muhammad. Nabi lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau 22 April 571 Masehi di Mekah. Dan bertepatan ini juga April ya, bulan April kita melaksanakan ibadah puasa. Ibu Nabi Muhammad bernama Siti Aminah dan ayah Nabi Muhammad ini bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Bapak lanjutkan lagi. Ini masa jahiliyah atau memiliki masa-masa jahiliyah, ini masa kebodohan ya anak-anak. Kebodohan itu adalah kalau dikatakan ini masa kegelapan, belum ada terang benderang ya. Mengapa ini diartikan kegelapan? Karena memiliki kebiasaan menyembah patung, mabuk-mabukan dan berjudi. Makanya kalau sekarang misalnya ada orang yang suka berjudi, ada suka mabuk-mabukan, apalagi menyembah selain Allah, itu dikatakan orang tersebut masih masanya masa-masa kebodohan. Karena apa? Itu masa jahiliyah. Makanya itulah Nabi Muhammad diutus untuk memberantas dari kebodohan ini. Selanjutnya anak-anak ya. Ini peristiwa tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Ini ada Raja Abraha ini ya. Seorang gubernur Habsyi yang menghancurkan Ka'bah. Berhasil atau tidak anak-anak? Nah, ini Allah mengutus burung ababil dengan membawa kecil ini ya. Sehingga dapat menghancurkan dari tentara Habsyi tersebut. Nah, ini ya. Selanjutnya
Masa kecil Nabi. Masa kecil Nabi. Nah, ini Nabi Muhammad ini disusui oleh Suaibah selama 3 hari, kemudian dilanjutkan oleh Halimah Sa'diyah dalam pengasuhannya selama 6 tahun. Karena apa? Ini kebiasaan orang-orang Arab bahwa biasanya kalau mempunyai anak kecil ini disusui oleh orang yang berada di pedesaan. Ya, ini seperti kalau Nabi Muhammad ini disusui oleh Suaibah selama 3 hari, kemudian oleh Halimah Sa'diyah selama 6 tahun. Ya, ini ya masa kecil Nabi Muhammad. Selanjutnya ini ada dakwah Nabi. Dakwah Nabi itu tidak secara terang-terangan ya anak-anak. Pertamanya ini secara sembunyi-sembunyi, itu selama kurang lebih ada 3 tahun. Kenapa secara sembunyi-sembunyi? Nah, ini ada pertanyaan dari saya. Kenapa secara sembunyi-sembunyi? Ya, ada yang tahu ya kenapa secara sembunyi-sembunyi? Ini dikarenakan ada ancaman dari orang-orang kafir Quraisy yang tidak rela agamanya ini diganti dengan agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu agama apa? Agama apa yang dibawa Nabi Muhammad? Islam. Agama Islam. Iya. Kristen. Baru setelah Islam, itu, Pak, Islam, setelah Islam, pengikut Islam, Nabi Islam, Muhammad mulai banyak, maka digunakan dakwah secara terang-terangan. Secara terang-terangan, otomatis ini mendapatkan reaksi yang luar biasa ya anak-anak. Mendapatkan penentangan dari kaumnya. Ya, ini penuh penyiksaan. Ini penuh penyiksaan. Pernah ini mendengar kisah ini ya, Bilal bin Rabah itu. Bilal bin Rabah yang disiksa oleh tuannya. Ya, yang di situ ya alhamdulillah Bilal ini diselamatkan atau dibebaskan oleh Abu Bakar. Masa kerasulan Nabi itu masuk tahun ke-10. Nah, ini merupakan tahun Amul Husni ya, atau tahun duka cita. Kenapa dikatakan tahun duka cita? Nah, ini karena istri beliau ya, istri beliau dan juga paman beliau ini meninggal dunia. Nah, Nabi untuk itu Allah memberikan ini ya, Isra Mi'raj dengan perantaraan malaikat Jibril, yakni perjalanan masjid ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram, kemudian ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Ya, selama 23 tahun ini Nabi meninggal di usia 63 tahun. Ya, jadi ini ya rata-rata manusia atau untuk yang beragama Islam itu ya batas-batas biasanya orang-orang berusia itu 60 tahun lebih sedikit. Nah, karena nabi-nabi kita itu usianya wafat ini 63 tahun. Nah, biasanya kalau ada yang lebih misalnya umurnya sampai 70 80 itu adalah bonusnya itu ya anak-anak. Nah, makanya ini adalah dari sejarah dari Nabi Muhammad. Anak-anak itu pada waktu zamannya adalah di sejarah tersebut itu Nabi Muhammad itu berada di Mekah. Setelah Nabi wafat, agama Islam ini berkembang atau tidak? Ya, agama Islam ini tetap berkembang ya. Kalau tidak berkembang ya kita tidak sampai beragama Islam sampai di sini. Ini ya anak-anak. Nah, pada waktu berkembangnya ini itu setelah kerasulan Nabi ada ini Khulafa ar-Rasyidin. Khulafa ar-Rasyidin ini tahu ya anak-anak siapa Khulafa ar-Rasyidin itu? Khalifah itu biasanya kejamannya diganti ke khalifahan. Ada 4 khalifah ini ya. Sahabat-sahabat Nabi semua. Itu yang pertama siapa? Khalifah Abu siapa? Abu Bakar. Kedua setelah Abu Bakar wafat ini digantikan oleh Umar bin Khattab. Setelah Umar meninggal digantikan oleh siapa? Utsman bin Affan. Setelah Utsman meninggal digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Itu adalah pengganti-pengganti dari Rasul yang menyebarkan agama Islam. Sampai ke Indonesia bagaimana? Nah, ini ada cuplikan ya, video untuk sampai ke Indonesia. Silakan ini disimak anak-anak ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedi Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk memberi sajian informasi yang bermanfaat, yang semoga saja menginspirasi aktivitas Anda. Sejak di bangku sekolah dasar, setiap anak Indonesia telah diperkenalkan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Dalam buku-buku pengajaran biasanya disampaikan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Gujarat, sebuah wilayah di India. Dan menurut buku-buku itu juga, wilayah yang pertama kali didatangi oleh pedagang Gujarat itu adalah Samudra Pasai Aceh. Teori Gujarat terbantahkan oleh ditemukannya sebuah batu nisan dari Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada 475 Hijriah atau 1082 Masehi yang ditemukan di Leran, Gresik. Makam tersebut terdapat di kelompok makam di Leran bersama-sama dengan beberapa makam yang tidak memiliki tahun. Jenis nisan pada makam-makam tersebut seperti yang ditemukan di Champa berisi tulisan yang berupa doa-doa kepada Allah. Bukti lain adalah temuan harta karun kerajaan Tiongkok dan kerajaan Persia dari bangkai kapal karam berusia 1000 tahun di perairan Cirebon baru-baru ini, menunjukkan bahwa Islam sudah ada di Indonesia sebelum abad ke-13 Masehi. Sebagai ganti teori tersebut, diperkenalkanlah teori Mekah. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi yang langsung dibawa oleh para pedagang Arab. Teori ini diperkenalkan oleh Buya Hamka, Alwi Shihab, Ahmad Mansur Suryanegara, dan beberapa ahli sejarah lainnya. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia jauh sebelum datangnya para pedagang Gujarat. Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau awal abad Hijriah pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Dan agama Islam langsung diperkenalkan oleh para saudagar dari Mekah, Madinah, dan sekitarnya. Teori ini diperkuat oleh beberapa literatur Cina yang menyebutkan bahwa menjelang seperempat abad ke-7 Masehi telah berdiri perkampungan Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Di perkampungan ini diberitakan orang-orang Arab bermukim dan menikah dengan penduduk lokal dan membentuk komunitas-komunitas Muslim. Hal ini tidaklah mengherankan karena Kepulauan Nusantara sejak abad ke-7 telah dijadikan jalur perdagangan oleh para saudagar Arab yang memasuki Cina lewat jalur laut. Kesimpulan itu didasarkan pada manuskrip Cina pada periode dinasti Tang. Manuskrip Cina itu mengisyaratkan adanya permukiman Arab di Cina yang penduduknya diizinkan oleh kaisar untuk sepenuhnya menikmati kebebasan beragama. Dan Cina yang dimaksudkan dalam manuskrip pada abad pertama Hijriah itu tiada lain adalah gugusan pulau-pulau di timur jauh, termasuk Kepulauan Indonesia. Dari manuskrip Cina itu pula, terdapat informasi mengenai jalur penyebaran Islam di Indonesia. Disebutkan, masuknya Islam bukanlah dari 3 jalur emas, Arab, India, dan Persia, sebagaimana tertulis dalam buku-buku sejarah selama ini, melainkan langsung dari Arab yang dibawa oleh para pedagang Arab. Teori Mekah ini juga menunjukkan bahwa Islam telah ada di Nusantara sejak abad ke-7. Yang artinya Islam di Nusantara telah berumur 14 abad, hampir sama dengan umur Islam di Timur Tengah yang merupakan tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ini Bapak berikan kesimpulan mengenai penyebaran agama Islam, terutama ini di Indonesia. Ya, ini pengaruh perkembangan agama dan kebudayaan Islam terhadap masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Bagaimana ini tadi penyebarannya? Ya, ini perkembangan Islam itu masuk ke Indonesia ini abad ke-7. Ini dari Dr. Hamka, ini ya, yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Ya, melalui ini ya alasan bahwa tahun 674 Masehi ini ada Raja Aceh. Raja Aceh Arab mengirimkan utusannya kepada Ratu Sima. Tahu ya Ratu Sima ya?
ratu perempuan yang sangat jujur sekali ya. Dan di situ apabila ada yang sampai mencuri dan lain sebagainya, itu sesuai dengan imbalannya bahwa hukumannya adalah potong tangan. Itu adalah Ratu Sima di Indonesia. Nah, selanjutnya ini dari Zainal Arifin Abbas menyatakan bahwa utusan Cina yang telah mempunyai pengikut Islam di Indonesia pada tahun 668 Masehi. Dan Dr. Andes Junet Pariduri ini mengatakan tahun 670 di Barus Tapanuli, yaitu Sumatera Utara, Islam mulai masuk, yang ini pada dasarnya ada makam Syekh Makadin di Barus. Dan berita di Cina ini pada waktu dinasti Tang. Selanjutnya anak-anak ya. Ini Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11. Ini ada pendapatnya juga didasarkan pada adanya makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik. Gresik ini di mana anak-anak? Di Jawa Bang, Gresik ini. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ini di Jawa mana? Gresik. Ada yang tahu Gresik di Jawa? Di Jawa apa? Di Jawa Timur ya anak-anak. Ya, anak ini di Jawa Timur. Selanjutnya Islam masuk pada abad ke-18 Masehi. Itu pendapat ini berdasarkan bukti berita dari Marco Polo ini ya, yang pernah singgah di Sumatera Utara. Nah, ini ketika mengadakan perjalanan dari Cina ke Ada temanku Pak, orang Sumatera. di Sumatera Utara, Marco Polo menjumpai orang-orang yang telah memeluk agama Islam. Dan yang kedua ini batu nisan Malik As-Saleh tahun 1297 menunjukkan batu nisan tersebut ada seorang yang muslim. Selanjutnya Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita dari Mahuan, orang Cina ini ya, yang pernah singgah di Gresik pada tahun 1416. Di situ Mahuan melihat sudah banyak masyarakat beragama Islam ini ya, anak-anak. Ya, Bapak lanjutkan. Ini asal usul Islam di Indonesia. Ini pendapat lagi ya. Ada yang mengatakan bahwa Islam datang dari Arab. Ya, ini dibawa langsung oleh para pedagang-pedagang dari Arab. Ada pendapat lain yang mengatakan ini Islam datang dari Gujarat, India. Siapa ini orang-orang Gujarat? Ini adalah orang-orang yang sudah memeluk agama Islam dari India. Ini yang berdagang ke Indonesia. Pendapat yang ketiga itu Islam datang dari Persia. Ini buktinya ini ada perkembangannya tasawuf di Indonesia. Semua tasawuf ini di Persia tapi tidak ada. Selanjutnya ya Nana. Selanjutnya ini pengaruh agama Islam di Indonesia. Pengaruhnya apa? Banyak sekali pengaruhnya dalam segi seni budaya. Masjid ini ada seni ukir, seni lukis tradisional. Yang dulunya seni-seni ini ukirnya ini berupa patung, ya, berupa berhala dan lain sebagainya. Setelah Islam datang, patung tersebut diganti dengan ukiran berupa apa anak-anak? Ya, berupa bunga, motif-motifnya berupa bunga, motif-motifnya berupa pemandangan. Dikarenakan dalam ajaran Islam ini seperti patung dan lukisan yang berupa binatang atau manusia, ya ini nanti dikhawatirkan ini nanti disembah ya anak-anak. Makanya itu dalam Islam tidak diperbolehkan. Makanya diganti dengan bunga dan juga pemandangan. Yang kedua, pengaruh Islam ini di filsafat dan ajaran agama Islam. Ini tersusun ya, ilmu menguraikan macam peraturan seperti hukum guna menetapkan kewajiban masyarakat Islam. Mati tanam. Sama seperti ini ya, menetapkan rukun Islam dan rukun iman. Ya, sama seperti pada kita melaksanakan kita ibadah puasa ini ya, anak-anak. Ya, selanjutnya pengaruh Islam di Indonesia ini sistem pemerintahan. Ya, dulu ini raja ya, kedudukan raja pada waktu zaman Hindu-Buddha di Indonesia itu diganti dengan istilah sultan. Makanya kalau ada istilahnya sultan itu biasanya sudah barang tentu itu pemerintahnya dalam bentuk Islam. Adakah sekarang ini sultan di Indonesia? Ada tidak? Pada waktu saat ini ada enggak di Indonesia ini ada sultan? Masih? Pernah dengar ada sultan di Indonesia? Saya sultan. Ya, bukan namanya sultan siapa gitu ya. Ini masih ada ya di Indonesia ya. Di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Sultan siapa? Sultan
Hamengku, Abu Tholib. Sultan Hamengkubuwono. Ini ya anak-anak, itu ada istilah di Sultan, masih ada di Indonesia. Sistem kalender. Ya, biasanya kita menggunakan Masehi kalendernya ya, yang kita menggunakan kalender Islam, menggunakan kalender Hijriyah. Lanjutnya anak-anak. Ya, ini sejarahnya, faktor-faktor kenapa Islam diterima di Indonesia. Karena Islam mengajarkan dengan damai. Islam tidak mengajarkan dengan peperangan. Jadi jangan terpengaruh ya. Itu anggapan salah bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dengan jalan peperangan. Tidak sama sekali. Kecuali itu untuk yang non-Islam itu dengan jalan kekerasan. Sama seperti penjajahan Portugis, Inggris, Jepang, siapa lagi? Belanda, itu menggunakan jalan kekerasan dengan jalan peperangan. Tapi kalau dalam ajaran Islam itu tidak ada. Islam mengajarkan secara damai. Dan yang kedua, tidak ada sistem kasta dalam agama Islam. Tidak ada istilahnya Islam ini mengenal ada istilah darah biru dan lain sebagainya. Islam menganggap adalah sama di mata Allah ini ya. Nah, Darah pink aku, Pak. Betul. upacara ritual dalam Islam cukup sederhana. Istilahnya ya kita istilahnya menggunakan sholat 5 waktu adalah sudah ritual Islam. Dan mudahnya kita sudah menggunakan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kita sudah beragama Islam. Nah, itu syarat seorang masuk Islam amat mudah. Karena mengucapkan 2 kalimat syahadat itu kita sudah berislam. Tapi jangan hanya Islam KTP saja ya. Tahu Islam KTP anak-anak? Ya, Islam KTP itu hanya Islam abal-abal. Jadi misalnya hanya ikut-ikutan saja ya. Dan selanjutnya penyebaran Islam menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya yang telah ada. Ya, dimaksudkan ini kondisi budaya siapa? Islam ini bisa toleransi. Mundurnya kerajaan besar yaitu Sriwijaya dalam Majapahit. Ini timbulnya kerajaan Islam pertama di Jawa yaitu Kerajaan Demak. Di Jawa. Baru mukulin aku tadi, Pak. Ini ya Nana ya. Selanjutnya ini ada saluran Islam melalui perdagangan. Perdagangan ini melalui sangat efektif sekali ya. Kenapa? Islam ini mengajarkan mengenai kejujuran. Makanya dalam Islam itu dilarang kita ini istilahnya melebihkan atau mengurangi dalam timbangan. Nah, ini salah satunya. Kedua selanjutnya perkawinan. Perkawinan ini otomatis dengan banyaknya perkawinan dengan orang yang Islam akhirnya memperbanyak keturunan sehingga akan memperbanyak orang-orang Islam. Salah satunya ini Raja Brawijaya yang kemudian bernama Raden Patah ya. Putri Campa kawin dengan Raja Brawijaya. Ini salah satunya. Selanjutnya tasawuf. Ya, ini kalian bisa melihat ya, pernah kalau kalian di televisi atau di media sosial ada yang menari berputar-putar itu ya. Yang berputar-putar itu adalah sebagai tasawuf. Dalam bentuk hal-hal Indonesia ini berbau mistik ya. Ya. Ini biasanya orang-orang Indonesia senang kepada berbau mistik. Tapi ini untuk tasawuf ini berupa doa ya. Doa yang dipanjatkan kepada Allah. Ini ya bedanya dengan mistik. Itu doa-doa itu langsung ditujukan kepada Allah. Yang selanjutnya ini pendidikan pondok pesantren. Pondok-pondok pesantren ini sangat banyak sekali di Indonesia. Itu sebagai kawah condro di muka ini ya. Atau condro di muka. Aslinya penggemblengan. Maksudnya ini penggemblengan untuk para santri-santri yang akan terjun ke masyarakat, digembleng terutama dari segi ilmu agamanya, bisa menerapkan ke masyarakat dan bisa menyebarkan agama Islam. Ini adalah pendidikan pondok pesantren. Selanjutnya, ini kesenian. Pernah lihat kesenian wayang kulit anak-anak ya? Itu dipopulerkan oleh siapa? Sunan siapa? Kesenian wayang kulit ini adalah kesenian Sunan Kalijaga ini ya. Betul. Betul saya, Pak. Sedangkan kesenian wayang kulit ini sejarah masuknya Islam. Ya, ini tadi ya saya katakan peranan Wali Songo atau Wali 9 dalam proses Islamisasi. Nah, anak-anak tahu siapa itu Wali Songo atau Wali 9 itu? Nah, ini salah satunya ya. Ya, ini Wali Songo itu yang pertama Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Raden Saleh Sunan Ampel, Maulana Ainul Yakin Sunan Giri, Raden Mas Joko Said Sunan Kalijaga, Ja'far Sodik Sunan Kudus, Umar Said Sunan Muria, Makdum Ibrahim Sunan Bonang, Sarip Hidayat. Artinya Songo apa, Pak? Syekh Mu'anat itu Sunan Derajat. Ya, ini adalah para sunan yang mengembangkan agama Islam
terutama ini di Pulau Jawa ini ya. Alhamdulillah ya, kegiatan hari ini Kameranya mana, Pak? selesai untuk sejarah materi Bapak hari ini, sejarah Islam. Dari mulai sejarahnya lahirnya Nabi Muhammad sampai berkembangnya Islam zaman Khulafaur Rasyidin Sampai dan juga sampai saya, Pak. Islam sampai berkembang di Indonesia. Ya, mudah-mudahan dari penyampaian Bapak tadi anak-anak bisa memahami dan mengerti dan tahu. Mudah-mudahan sedikit dari materi yang Bapak sampaikan, paling tidak anak-anak tahu ya bahwa Islam itu berkembang ke Indonesia dengan jalan damai, tidak dengan jalan kekerasan. Ya, ada yang ditanyakan ya, anak-anak? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan ya, anak-anak. Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal Ya Pak, semoga hidayah. Bapak sehat selalu, Pak. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.